Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya kembali akan baca Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai 30. Mari kita dengarkan. Perikop Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ. Karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut sebekas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, kalau rasa ular berudak karena panas api itu. Lalu menenggit tangannya. 3 orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak diberikan hidup oleh diberi keadilan. Tapi Paulus menyibakkan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rumah sakit kayu juga. Tapi sudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat ia adalah seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyebut kami dan menjamu kami dengan ramainya selama 3 hari. Ketika itu, ayah Publius terbaring karena sakit demam disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menempelkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Pada peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Ketika Paulus tiba di Roma, 3 bulan kemudian, kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Discovery. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Rhegium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat. Dan atas nama mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Setelah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar hal ihwal kami, dan mereka datang menyumpai kami di Forum Appius dan Tres de Bene. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal di dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengamalnya. Perikop pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena aku tidak dapat satu kesalahan pun padaku yang setimpal yang menghormati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya. Dan karena itu terpaksalah aku naik banding pada Kaisar, tapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku minta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku dekat dengan belenggu ini. Kami tidak dapat menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab itu kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian antara mereka, tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang terbakar Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa-bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar kamu tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat kamu tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya,
Aku mengerti dengan hati. Lebih baik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Perikop, Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang datang kepadanya dengan terus terang tanpa rintangan apa-apa. Ia mendirikan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan, izinkan lagi untuk baca firman pada hari ini. Berserahkan Tuhan segala pergumulanku, masalahku, sakit hatiku, dendamku, marahku, kecewaku, kekhawatiran, kecemasan, dan doaku. Biarlah Bapa, kehendakmu terjadi. Aku senang masih diberikan nafas hari ini, bisa hidup Tuhan. Sebab banyak kali nikmat darimu yang patut bersyukuri. Dalam nama Yesus Tuhan Yesus.